Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, boleh Bapak Ibu sekarang yang masih ada jauh dari gadgetnya masing-masing nih, masih baru menyelesaikan makan mungkin atau menyelesaikan sholat zuhur, silakan Bapak Ibu kita berkumpul kembali karena hari ini kita akan melanjutkan sesi kita. Silakan Bapak Ibu, sekali lagi aku izin mengingatkan, silakan Bapak Ibu untuk kembali untuk berkumpul di sini mungkin kalau misalnya bawa cemilan gitu nggak masalah nih kalau kata Bu Rosita jangan lupa ngopi betul banget biasanya kalau siang-siang itu enaknya sambil ngopi sambil kita berdiskusi tentunya mencari materi bersama narasumber kita hari ini jadi silakan Bapak Ibu kalau misalkan mau membawa sedikit cemilan gitu ya atau membawa minuman untuk melanjutkan sesi ketiga hari ini itu juga dipersilahkan karena sesi ketiga kali ini materinya tidak kalah menarik dari materi sesi pertama dan juga materi sesi kedua kemarin. Nah, sorry kok kemarin ya sorry. Tadi ya di sesi pertama kita bertemu dengan mengelola resiko usaha. Untuk sesi kedua kita ada strategi pertumbuhan dan juga rasio pinjaman. Nah, untuk sesi ketiga kali ini akan ada materi mengenai persyaratan pembiayaan dan juga valuasi perusahaan. Disampaikan langsung oleh narasumber yang tadi sudah bertemu dengan kita yaitu Mas Kurnia Fajar Afgani, SAB MBA, selaku Komite Inkubator dan juga dosen dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Oke, nampaknya Bapak Ibu sudah siap ya untuk melanjutkan sesi ketiga hari ini. Jadi tanpa menunggu waktu lebih panjang lagi, mari kita mulai saja sesi ketiga hari ini. Kepada Mas Kurnia, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Faiz. Oke, selamat berjumpa kembali kakak-kakak sekalian. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Oke, saya bakal rada cepat ini, soalnya kayaknya saya rada meriang. Oke, nah saya izin share screen. Materi kita menarik nih. Kita bahas pembiayaan, kemudian dan juga valuasi ya. Jadi kita bisa tahu nih kita nggak kita tahu nilai usaha kita itu seperti apa gitu ya. Jadi nggak lagi tebak-tebakan gitu ya. Nah, ini gimana sih caranya? Nanti kita akan bahas satu-satu. Terus saya kedengeran ini? Terdengar jelas, Mas. Sebentar, sebentar. Ini kenapa PPT-nya nggak jalan ya? Eh, Nah, tentunya biasalah ya kita ada basa-basinya. Kenapa sih dokumen keuangan itu penting ya kan? Nah, jelas pertama buat fondasi bagi UMKM. Kenapa? Karena ya tadi kan ketika kita dokumen keuangannya semuanya lengkap, semuanya jelas, kita tahu harus ngapain dan lain sebagainya. Kita tahu nih bangunan kita nih, ya makanya kan sebenarnya fondasi. Nih bangunan nih bisnis kita nih mau dibikin kayak gimana nih? Tingkat dua kah, tingkat satu, tingkat tiga dan lain sebagainya. Ya. Kemudian jelas mempermudah akses pembiayaan. Tadi kan ada yang nanya, butuh berapa lama sih laporan keuangannya gitu kan? Nah, kalau kalau dari awal kita bikin bisnis itu kita udah bikin uh, laporan laporan keuangan, ya tentunya nggak akan nanyain kenapa. Udah aman, gue punya semuanya, usaha saya udah 3 tahun ada semuanya dan jelas dia akan meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme. Jadi bank ketika melihat, oh mereka bikin nih, ya berarti ini bisnis dikelola secara profesional gitu. Nah, apa aja sih dokumen-dokumen yang diperlukan? Maaf ya, ini bukan dokumen keuangan, tetapi dokumen-dokumen semuanya, mulai dari laporan keuangan, neraca, laba rugi, arus kas, yang tadi udah dijelaskan sama Kak Atika ya di sesi pertama gitu kan. Tapi neraca dan laba rugi juga okelah cukup gitu. Sisanya adalah ya standar, SIUK, TDP, NPWP. Kalau bisa ada bisnis plan, itu akan sangat-sangat lebih bagus lagi ya. Jadi bank pun mereka akan tahu gitu loh, ini uh, prospeknya tuh kemana, arahnya itu kemana, dan kemudian jelas dokumen atau legalitas lainnya. Nah, ketika kita menyusun menyusun dokumen legalitas, kadang-kadang ada pertanyaan,
bikinnya CV atau PT ya. Nah, yuk kalau ditanya, ditanya, kakak ini usahanya mau dibikin kayak gimana, CV atau PT? Kira-kira mau pilih yang mana? Hmm? Ayo, pilih yang mana, CV atau PT nih? Ayo, silakan ditulis aja di chat nih. PT, CV dulu, PT, CV, dan lain sebagainya. Oke, ini sih kekurangan kalau nggak bisa ngobrol, so harus ditulis. Soalnya saya mau nanya lagi nih, kenapa sih bikinnya PT? Kenapa bikinnya CV? Kenapa CV dulu tapi nanti ke PT? Nah, kenapa sih? Boleh nggak ditulis lagi alasannya? Yang bikin CV deh, kenapa? Ini Kak, prosesnya lebih sederhana, cocok buat usaha kecil, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, tapi kan kita ada pro konnya, ya enggak? Modalnya masih kecil dan lain sebagainya. Emang bikin CV berapa sih? Bikin PT berapa sih? Ya kan? Kan sebenarnya udah nggak jauh beda kan? Betul nggak? Kan udah nggak jauh beda bikin CV, bikin PT. Nah, tapi saya selalu Uh, again, saya nggak akan judge judge pilihan kakak-kakak semua ya. Cuman saya kasih alasan yang paling urgent. Nah, gimana sih ini? Tadi kan kita udah belajar terkait, bukan belajar, sorry. Kita udah diskusi terkait neraca kan, aset, harta, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bangkrut, aset kita yang sesuai di neraca tadi itu tuh disita semuanya. Oh, di neraca ada mobil, ada laptop, ada HP, ada bangunan, itu disita semuanya. Kemudian dilelang, dijual untuk bayar apa? Bayar hutang, ya kan? Nah, kalau kalau misalkan ada sisa, ya dikembalikan ke pemilik modal, ya enggak? Nah, tetapi anggap aja tadi asetnya 100, hutangnya 80. Kalau misalkan aset yang 100 tadi dijual, kira-kira laku 100 enggak? Hmm? Dilelang nih karena bangkrut nih, asetnya ada 100 dijual. Enggak kan, turun kan. Mungkin turun ya biar cepat laku cuma 60. Tapi kan hutangnya 80. Gimana dong? Ya enggak? Nah, kalau PT nggak peduli, ya kan? Nah, asiknya tuh itu tuh. Nggak peduli. Ya, kan emang itu aset saya. Ya udah, segitu aja. Nah, nanti orang yang ngutangin ya gigit jari. Kenapa ngutanginnya 80 cuma dapat 60? Kita nggak ngomong nanti ditagih di akhirat ya, enggak ya. Kita ngomongin bisnis. Nah, PT enaknya seperti itu. Berbeda dengan CV, asetnya 100 dilelang, cuma dapat 60, hutangnya 80. Kamu di rumah punya apa? Oh, di rumah punya TV, istrinya punya HP, ya kan? Istrinya juga punya motor, disita semuanya. Jadi artinya apa? Harta pribadi pun ikut disita kalau kita bentuknya CV, ya. Nah, saya cuma menjelaskan itu aja. Masalah nanti kakak-kakak semua, oh iya ya, bikin CV, bikin PT, saya kembalikan lagi. Again, nah, kita nggak judge di sini ya, kita cuma sharing aja, gitu ya. Nah, ini kan ada pro konnya, saya pikir kakak-kakak bisa baca sendiri. Kemudian, oh, udah next, aduh, nah, eh, nah, kemudian tadi kan kita udah tahu aset segala rupa. Nah, jadi kita harus kasarnya tahu nih valuasinya, valuasi nilai bisnis kita. Jadi untuk apa? Untuk mengetahui berapa sih harga harga usaha kita, ya kan? Jadi biar kitanya ya pertama nih, kalau kita mau minjem uang, nah kita udah ngitung nih harta usaha apa nilai usaha saya nih 100 juta. Jadi ya kalau minjem uang ya paling 60, 50 gitu kan, ya enggak. Nah, terus nggak mungkin kita minjem 300 dan lain sebagainya. Nah, itu sih hanya untuk mengetahui berapa nilai usaha kita. Atau kalau kita nih kita hitung nilainya 100, kemudian ada yang ngasih mau nanam saham nih dengan nilai 50. Nah, kita kasih berapa persen nih sahamnya? Kan kita tahu ya, oh nilai usaha saya 100, dia ngasih 50. Maksimal saya kasihnya 50% saham. Tapi ya kan, dia kan nggak tahu nilai bisnis saya. Saya tawarin aja, cuma 50 ya, ya udah deh 20% mau nggak? Gitu kan, ya nggak?
Kebayang kalau kita nggak tahu nilai bisnis kita, ya kan? Nilai kita 100, ada yang ngasih 50. Oh, gede. Kita langsung, ya udah deh 60%. Nah, malah rugi kitanya kan? Ya nggak? Seperti itulah. Itulah tujuan apa valuasi itu seperti itu. Buat membantu pengambilan keputusan dan jelas menarik investor dan mitra. Next tuh, aduh, kenapa sih ini? Nah, metode evaluasi banyak, cuman udah deh yang simpel aja. Yang penting saya bisa ngitung. Nah, kita ada tiga: asset based valuation, market multiple valuation, dan discounted cash flow valuation. Nggak harus discounted deh, cash flow valuation aja boleh ya. Kembali lagi sesuai dengan kebutuhan dari kakak-kakak semua. Nah, pertama nih, aset base. Gimana caranya? Ya udah, simple. Hitung aja asetnya. Punyanya apa aja? Punya kas, punya, punya piutang, punya persediaan, punya mobil, punya tanah. Udah hitung semuanya. Berarti nilai perusahaan kita 70. Nah, ya kan? Kenapa nggak kira-kira? Bisa? Bisa ngitung ini? Kakak-kakak, aman nggak? Kalau aman, saya lanjut nih. Nah, cuman ini kalau kita lihat di sini kelebihannya hanya menggambarkan nilai asetnya saja, ya kan? Nah, tetapi, kekurangannya, loh, saya kan bisnisnya jasa, aset saya cuma dikit, gimana dong? Ya enggak? Benar kan? Bisa seperti itu kan? Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan? Nah, kita bisa menggunakan metode yang kedua. Sebentar, ini kok kenapa ya lama ya? Nah, metode yang kedua adalah market multiple valuation. Simple. Simpelnya gimana? Pendapatannya berapa sih sekarang? Dah, gitu loh. Pendapatannya berapa sih sekarang? Ya kan? Nah, kemudian, kemudian apa namanya? Kita cari yang namanya PE-nya, ya, price earning-nya. Nah, kalau misalkan nih kita bikin mie ya kan, jualan mie, bakmi dan lain sebagainya, kita tinggal googling aja deh. Pesaing kita siapa? Indofood. Nah, googling PE Indofood berapa kali? Oh, PE Indofood ternyata 20 kali. Nah, jadi kalau pendapatan kita 100 juta, nilai perusahaan kita adalah 100 juta kali 20 tadi. Ya, simpel ya? Ya enggak? Simpel kan? Nah, hanya seperti itu. Itu simpelnya untuk market multiple valuation. Nah, tapi ada kekurangannya lagi. Ya, pertama ini bergantung pada data pasar. Wah, masa sih usaha saya, bakmi saya disamain dengan bakminya Indofood gitu kan, misalkan ya, minyak Indofood. Nah, ini gimana nih? Nah, kemudian ya saya kan sekarang masih baru buka nih, pendapatan saya cuma 5 juta. Tapi kan depan eh, tahun depan bisa tuh jadi apa namanya? Bisa jadi 100 juta misalkan. Nah, sehingga kita pakai yang ketiga. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga adalah discounted cash flow valuation. Atau nggak usah discounted deh, cash flow valuation. Artinya apa? Kita harus bikin nih proyeksi yang tadi, ya kan? Oh, bulan pertama 100, bulan kedua 100, terus aja 100. Jadi nilai kita tahun depan adalah 1.200. Nah, itu loh. Jadi nilai perusahaan saya nih tahun depan 1.200 akan mencapai 1.200. Jadi kalau sekarang ada yang apa? Ada yang invest 50, ya nggak saya kasih 50 dong. Nah, kan tadi kan asetnya cuma 100 nih. Ya nggak kasih 50 dong, kan nilai saya 1.200 dari cash flow setahun. Nah,
Tetapi kekurangannya jelas butuh proyeksi yang akurat dan juga jelas dia akan lebih kompleks. Nah, kemudian selanjutnya kita punya yang namanya cap table dan struktur kepemilikan. Nah, di sini tuh apa sih? Di sini tuh menunjukkan struktur kepemilikan saham. Itu aja sih. Ya. Jadi nanti kita cap table-nya seperti apa nih? Oh, 20% punya A, 10% punya B, kemudian 70% punya C. Nah, itu loh cap table-nya. Sebentar ya, ada yang ketok-ketok dulu sebentar. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan ini nanti bisa langsung ditulis di bagian Q&A ya atau mungkin kalau misalnya nanti di kolom chat ada yang mau langsung ditanyakan itu bisa langsung ditanyakan. Silakan Mas. Oke, uh, saya lanjut lagi ya. Nah, jadi cap table itu hanya untuk itu, mengidentifikasi pemegang saham dan juga jumlah sahamnya, ya kan? Nah, jadi kita tahu nih yang punya saham itu siapa aja, besarnya berapa. Nah, agar apa? Agar kita tahu, kita buat pengambilan keputusan. Contohnya gini, saya udah megang 51%. Nah, artinya kalau saya pengen tetap yang menguasai perusahaan ini, saya nggak boleh lagi nih jual saham. Nah, gitu kan? Ya nggak? Nah, kita bisa seperti itu. Gitu loh. Ya. Jadi, apa namanya? Jadi ya kita harus mulai membuat ini. Mungkin sekarang kita 100% gitu kan, 100% milik sendiri. Tapi kalau kita lengah, kita nggak tahu jual, 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 tiba-tiba jadi punya orang lain. Pernah kejadian, pernah. Yang punya Apple, pernah di-kick dari Apple, gara-gara apa? Sahamnya nggak sadar kekecilan, ya kan? Nah, jadi kita harus mulai hati-hati nih, jangan wah senang nih harga usaha saya lagi naik, harga saham saya lagi naik, jadi jual, jual, jual dan seterusnya. Nah, kita harus lihat juga gitu loh, uh, bagaimana cap saham kita itu seperti apa, jangan sampai malah jadi minimal, ya. Nah, untuk jenis-jenis kemitraan kita ada macam-macam nih, ya kan? Pertama, equity financing, artinya apa? Penanaman saham. Kedua, debt financing, artinya apa? Hutang. Dan yang ketiga adalah crowdfunding. Nah, crowdfunding nih, kalau sebentar, saya duduknya biar enak. Pernah dengar nggak yang namanya kita bisa? Kita mengumpulkan dana dari masyarakat. Nah, itu loh crowdfunding, ya seperti itu. Kok bisa jadi uh, apa sumber dana? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, eh sebelum kita bahas ini, saya tanya, kita hilangkan crowdfunding deh. Kita hilangkan crowdfunding. Aduh, maaf. Kalau kalian punya usaha, kemudian butuh dana, kalian gimana? Mau uh, equity financing atau debt financing? Modal atau hutang? Ayo, coba jawab dulu yuk. Ayo, apa kira-kira? Kita lihat jawabannya modal, modal, modal. Kenapa nih Kak? Kenapa modal? Kenapa modal? Ayo, boleh ditulis. Hmm? Kenapa modal?
Gak apa-apa. Kakak memilih pembiayaan modal, kenapa kira-kira? Jawab aja, nggak apa-apa. Tulis aja. Untuk langkah awal usaha. Oke. Ingat ya, nggak ada jawaban benar atau salah. Ya, kalau modal rugi ditanggung bersama. Oh, udah pesimis aja nih rugi nih. Ya, apalagi nggak apa-apa ya benar kan? Karena kita mungkin nggak berani ambil risiko. Kalau modal nggak pakai bunga bank. Nah, nggak pakai bunga bank ini kenapa nih Kak? Anti riba kah atau takut takut nggak bisa bayar? Nah, kan ada beda lagi ya. Modal, profit sharing dan lain sebagainya. Oke. Ada lagi jawaban lain yang memilih hutang ada? Kenapa kira-kira? Hmm? Nggak ada ya. Oke deh, kalau gitu saya lanjut ya. Nah, di sini sama ya, mungkin kakak-kakak juga paham. Equity financing ini apa sih? Ya menjual saham gitu loh. Menjual saham artinya kepemilikan. Kelebihannya apa? Ya tadi nggak harus bayar hutang. Kalau rugi ditanggung bersama. Tetapi kekurangannya harus berbagi keuntungan. Dan ini berlangsung seumur hidup, ya kan? Kalau misalkan dia nggak mau jual sahamnya, ya sampai lebaran monyet harus tetap aja kasih dividen, harus bagi hasil. Nah, ya kan? Nah, bagaimana kalau dengan hutang? Nah, kenapa sih? Nah, bagaimana dengan hutang? Nah, kalau hutang jelas harus ada bunganya. Nah, kelebihannya ya kepemilikan kita penuh kan? Ya enggak? Yang penting kita bayar hutangnya aja. Tetapi kekurangannya jelas. Ada risiko bayar, gagal bayar. Jadi karena ya usahanya lagi turun, nggak bisa bayar hutang sehingga kita harus declare bankruptcy. Ya. Nah, semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Betul, kalau hutang lunas udah selesai. Nah, itu sebabnya orang selalu ngomong biaya saham itu lebih besar daripada biaya hutang, gitu loh. Ya, biaya saham itu lebih besar. Mungkin kelihatannya sepele ya, cuma bayar bagi hasil. Tetapi kalau dihitung-hitung biaya kita bayar balikin uang itu tuh lebih besar daripada kita biaya berhutang ya. Nah, kemudian kita bahas yang bank loan atau pinjaman. Apa sih keuntungannya? Ya ini pertama, tidak ada pembagian kepemilikan. Terus biayanya tuh murah. Mungkin kaget ya, oh ternyata hutang lebih murah daripada nyari modal ya, nyari saham, jual saham. Iya, hutang lebih murah. Kemudian dia juga fleksibel atau customize. Kita butuhnya berapa? Gampang. Bayarnya nanti 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bebas, ya kan? Kita bisa atur sendiri, ya kan? Nah, terus katanya kata orang total solution, oke lah. Dan kemudian bank adalah highly regulated institution. Jadi kita tuh kasarnya nggak akan dijebak lah, kasarnya gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, kemudian kredit prosesnya seperti apa? Kita datang ke bank, ajukan proposal dan lain sebagainya. Kemudian ada assessment dan analisis ya, yang 5C itu tuh nanti kita jelaskan di uh, slide selanjutnya. Kemudian ada structuring. Structuring itu tuh tadi Pak, Bu, Kak, Mbak, Mas, ini mau berapa lama? 6 bulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun. Nah, terserah. Oh, kalau 6 tahun cicilannya segini, kalau setahun cicilannya segini, dan lain sebagainya. Ya kan? Kemudian setelah sepakat semua, baru kita approval dan booking. Booking itu artinya, yuk di booking ya, nanti cairnya hari ini datang ke kantor, tanda tangan, dan lain sebagainya. Sisanya tinggal monitoring. Bayar nggak? Bayar nggak? Nah, credit analyzing itu pertama ada 5C. Apa aja sih? Karakter, kapital, kolateral, capacity, dan condition of economy. Karakter dulu deh. Karakter orangnya seperti apa. Ya kan? Nah, saya nggak tahu nih Kak Rosita orangnya seperti apa. Sehingga apa yang dilakukan? Oh, datang ke rumahnya. Atau yang biasa disebut on the spot atau survei. Nanya ke tetangga, kenal Kak Rosita nggak? Orangnya kayak gimana? Sering ngutang nggak?
dan lain sebagainya. Agar apa? Untuk meneliti karakter tadi. Atau kita biasa yang disebut cek di Slick, BI checking, Slick, dan lain sebagainya. Mungkin pernah dengar kan? Dilihat di situ. Pernah minjem enggak? Kalau pernah minjem bayarnya tepat waktu enggak? Oh ini utangnya di sini-sini. Kemudian pernah telat 3 hari itu kelihatan semua. Ya, ini untuk menentukan karakter. Kedua, capacity, kapasitas, kemampuan. Ya, C yang kedua tuh ya, capacity ya. Kemampuan apa? Untuk bayar hutang. Oh, misalkan siapa nih yang nanya? Kananik nih datang mau minjem uang untuk bikin kerupuk misalkan ya, kerupuk ya yang ikan-ikan laut gitu deh ya. Oke, tapi rumahnya di mana? Oh, ternyata di daerah gunung. Kemudian karena bisnis apa aja? Oh, bikin bengkel. Nah, terus ntar yang bikin kerupuk siapa? Kanani katanya lihat dari YouTube. Kapasitasnya nggak punya. Mohon maaf ya, Kananik ya, cuma contoh. Ya kan? Artinya apa? Kapasitasnya nggak ada. Kemampuannya untuk menjalankan bisnis tuh nggak ada. Gitu loh. Nah, itu kadang-kadang bisa menjadi uh, apa namanya aspek yang membuat pengajuan kita ditolak. Nah, ya kan? Jadi kalau misalkan karena nih rumahnya di laut, dekat laut ya. Kalau di laut emang Nyi Roro Kidul. Rumahnya dekat laut, kemudian uh, sumber cumi, sumber baku gampang. Kemudian dari dulu juga kan Anik pinter masak, ya suka bikin pupuk dan lain sebagainya. Nanya ke tetangga, oh kan Anik baik hati, ramah tamah, tidak sombong, suka bantu anak-anak nyebrang gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, oke deh, berarti C1, C2 aman. Ya kan? Nah, kemudian C3 kolateral, jaminan. Ya. Nah, jaminannya apa? Oh, jaminannya rumah. Nilainya berapa? Dihitung-hitung-hitung nilainya 150. Minjemnya berapa? Paling cuma boleh 70%. Atau anggap aja deh 100 juta. Dah, itu loh. Ya, itu kolateral. Ada jaminan. Kemudian cek keempat. Tadi apa aja sih? Karakter, kapital, kolateral. Oh, capacity, karakter, capacity, kolateral. Yang keempat adalah kapital. Mohon maaf. Kapital itu apa sih? Modal. Ya, saya mau bikin usaha nih, modalnya 100 juta. Kira-kira kalau minjem di ACC nggak 100 juta? Enggak. Kenapa? Ya kalau misalkan uh, usahanya 100 juta, minjemnya 100 juta, kita bakal ogah-ogahan, santai. Bukan duit saya ini. Kalau rugi kan bukan saya, duitnya bank. Nah, itu sebabnya kadang-kadang bank tidak akan meng-ACC 100%. Harus ada modal sendiri dari kita. Jadi kalau kita mau minjem uang, pastikan kita punya uang sendiri juga. Gitu loh. Dan yang kelima adalah condition of economy. Kita lihat, oh siapa lagi nih yang nanya nih, bentar. Oke, Kak Sri Anissa nih, ya kan? Kata Kak Sri Anissa, eh Kak Sri Anissa tinggal di mana nih? Kak Sri, biar contohnya membumi Kak. Atau yang tadi deh, yang yang bikin ayam tadi Kak siapa? Kak Rosita ya kalau nggak salah ya. Yang katanya tinggal di dusun deh. Nah, kita harus lihat condition of economy. Oh, Kabupaten Pasuruan. Saya nggak pernah ke Pasuruan, jadi nggak tahu. Mohon maaf ya, Kak ya. Nah, Kak, yang tadi deh, yang tinggalnya di dusun, datang ke bank. Pak, saya mau minjem uang. Berapa? 30 miliar. Untuk bikin bisnis. Pasti laris, Pak. Karena cuma saya satu-satunya yang punya. Saya yang satu-satunya bikin bisnis ini. Oh ya, mau bisnis apa, Bu? Saya mau bikin showroom Lamborghini, Pak. Tolong di ACC, pasti laku. Kan saya doang yang jualan. Orang beli pasti ke saya. Nah, kira-kira di ACC enggak? Di ACC enggak? Hmm? Tidak, ya kan? Kenapa? Kenapa enggak di ACC? Hmm? Kenapa enggak di ACC?
Kan cuma dia yang jualan di sana. Yang jualan Lamborghini nih, cuma dia doang. Ya, market fit-nya nggak cocok nih, kata Kak Vidya. Nggak ada LK. Apa LK? Lektor kepala. Maklum dosen kan kalau LK lektor kepala. Oh, laporan keuangan. Ya, meskipun ada semua, laporan keuangan ada semua, ya kan? Nah, artinya tadi, masyarakat di sana nggak beli Lamborghini, ya kan? Nggak mampu beli Lamborghini, Pak. Kalaupun mampu, paling cuma satu dua, ya nggak? Pajaknya Lamborghini aja udah berapa ratus juta setahun, ya kan? Pajaknya aja bisa beli Avanza satu, tiap tahun bisa beli Avanza terus kan? Artinya apa? Nah, yang kelima, ini pun harus sesuai condition of economy, ya. Nah, kemudian kita punya pre-screening, go or no go proses. Nah, ini jadi sebelum semuanya kita kayak datang ke rumahnya, wawancara ke masyarakat sekitar dan lain sebagainya, kita yang tadi selip tadi BI checking, lihat pernah punya utang enggak, kalau pernah punya utang bayarnya lancar enggak dan lain sebagainya. Gajinya berapa, pendapatannya berapa, nah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Kemudian dari bank ini mereka pun juga membuat first way out dan second way out. Artinya apa? Nih hutang beresnya gimana? Yang pertama berdasarkan first way out itu berdasarkan kapasitas bayaran kita. Yang kedua berdasarkan agunan. Jadi kan kita lihat dulu banknya, lihat industri market analisis, finansial dan lain sebagainya. Oh, nih bisnisnya bisa berjalan, cocok, aman dan lain sebagainya. Oke deh, kita kasih pinjem. Kenapa? Karena kita yakin dia bisa bayar. Itu first way out-nya. Kita yang bayar. Second way out-nya, tapi kalau ada apa-apa gimana? Nah, ini kan ada kolateral, ya kan? Dilihat barangnya ada, gunanya ada dan lain sebagainya. Kemudian ada credit structuring yang tadi dan approval. Ya. Nah, tapi jangan salah nih, kalau kita minjem uang ke bank, metode perhitungannya pun macam-macam ternyata, ya kan? Ada flat, ada efektif, ada anuitas. Kayak gimana sih? Nah, lihat aja deh. Nih, misalkan, kalau misalkan, uh, apa namanya, kita punya hutang 12 juta, bayarnya segini, flat aja terus bayar hutang, bunganya tetap, pokoknya tetap. Nah, jumlah angsurannya pun tetap. Nah, ini yang kita sebut suku bunga flat. Cuman jarang. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan pakai suku bunga efektif atau anuitas. Kenapa? Nah, bayarnya tetap bayarnya tetap mohon maaf, kalau suka bunga efektif itu berdasarkan sisa pokok, ya kan? Jadi pembayarannya itu berubah-ubah, jumlah angsurannya nih kalau kita lihat dia berubah-berubah berdasarkan apa, sisa pokoknya, ya kan? Tetapi bayar pokoknya tetap, bayar bunganya saja yang berubah-berubah. Nah, tetapi yang banyak digunakan adalah yang suku bunga anuitas, jumlah angsurannya tetap. Nah, tapi biasanya gede buat bayar bunganya dulu. Contohnya gini, Bapak punya utang 10 juta, 12 juta, udah berkurang 9 juta. 2 juta kan, udah bayar 2 juta. Kan kalau kita logika, hutangnya 12 juta, udah bayar 2 juta, maka sisanya 10 juta, ya kan? Nah, ternyata enggak. Kenapa? Karena sejuta itu bayar pokoknya 100.000, bayar bunganya 900.000. Jadi biasanya di awal itu gede bayar bunganya doang, ya. Nah, jadi begitu udah bayar 2 bulan, 2 juta, kita mikirnya udah berkurang 2 juta, ternyata cuma berkurang 200.000, hutangnya masih 11 juta 800. Nah, itu loh suku bunga anuitas, ya. Nah, ini harus diketahui. Jadi nanti kalau mau minjem uang ke bank, tanya sedetail-detailnya. Kemudian yang terakhir tadi ya, crowdfunding tadi. Ya, kita jadi uh, bikin platform, kita ajukan, nah sehingga kita bisa menarik uh, apa ya, minat dari teman-teman di online untuk apa? Yuk iuran yuk untuk bayarin apa, biayain usaha saya. Nanti biasanya bayarannya gimana? Ya nanti kalau kalau untung saya balikin lagi, kalau kalau enggak produk dan lain sebagainya. Nah, tetapi jelas itu sangat susah. Ya tadi kan
ada orang tiba-tiba dimintain duit gitu, kenal juga enggak, emang mau gitu loh. Cuman selama memang bisa, ya tadi saya kan cuma menyampaikan saja bagaimana uh, apa option-option untuk mengajukan pembiayaan. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mungkin apabila ada pertanyaan atau respon, silakan Kak Faiz. Oke, baik. Terima kasih Mas Kurnia atas pemaparan materinya. Jadi silakan Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan ini bisa langsung dituliskan di bagian Q&A ataupun nanti akan aku bantu untuk tanyakan gitu ya untuk urutan pertanyaannya dari yang paling awal ke yang pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang mau ditanya baik itu materi yang sekarang atau mungkin tadi ada di materi sebelumnya ternyata baru keingat sekarang itu juga mungkin bisa ditanyakan juga nih mumpung Mas Kurnia juga masih ada di sini. Oke, Mas, kita ke pertanyaan pertama dulu dari Ibu Sri Anissa mengenai kewajiban gitu ya. Sama dengan PT Persero nih, Mas. Itu Mas pertanyaannya. Halo, suara saya jelas, Mas? Mohon maaf tadi kok rada putus-putus. Jelas, Mas. Aku bantu bacain lagi untuk pertanyaannya ini dari Ibu Sri Anissa bahwa apakah kewajiban PT Perorangan dengan PT Persero ini sama ataupun beda, Mas? Oke, suara saya jelas nggak? Ini saya kayaknya putus-putus ini. Aman, Mas. Jelas. Aman. Oke. Nah, jadi gini. Tadi kenapa sih CV dan PT? Kalau CV, kalau PT itu berbadan hukum, CV enggak. Nah, sehingga dibuatlah CV tapi berbadan hukum. Nah, itu disebut PT perorangan, ya. Tapi kewajibannya sama kayak CV. Kalau bangkrut, harta pribadi pun tetap keambil, ya. Jadi kayak CV tapi berbadan hukum. Nah, itu loh PT perorangan. Jadi ya kewajibannya ya sama kayak CV, bayar hutangnya sampai ke harta pribadi dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu pendek ya. Oke. Ini Mas kayaknya ada hubungannya sama pertanyaan yang selanjutnya ditanyakan Ibu Nanik Setiarini nih mengenai tadi kan Mas sudah sempat bilang bahwa kalau misalnya nanti bangkrut bla 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 harta pribadi itu bisa menjadi untuk diambil gitu ya untuk menutupi apa namanya yang harus dibayarkan. Nah, Kak, bukankah harta pribadi dan harta bisnis ini dipisahkan? Mohon penjelasan yang lebih lanjutnya, Mas gitu. Oke, dipisahkan itu kan untuk pembukuan kitanya ya Kak ya. Ya enggak. Jadi jangan kita beres jualan duitnya langsung buat bayar sekolah anak atau apa gitu kan. Ini kan duit perusahaan, duit usaha, jangan dipakai buat pribadi dulu gitu kan kasarnya. Nah, dicatatnya memang terpisah. Tapi kalau CV kewajibannya kalau bangkrut ya tetap harta pribadi tetap disita juga untuk menutupi hutangnya. Itu sebabnya risiko CV itu lebih tinggi, ya kan? Makanya mendingan bikinnya PT aja, gitu loh. Toh bikin PT dan bikin CV bedanya dikit kok, ya kan? Cuman PT ya emang sih pajaknya lebih gede nanti. Oke, Itu aja. semoga menjawab ya. Tadi pertanyaan dari Bu Nanik mengenai apa sih perbedaannya dari pertanyaan sebelumnya mengenai apa perbedaan PT Perserorangan dan juga PT Perumumnya dan juga em, bagaimana kenapa itu harta pribadi ini bisa diambil dan lain-lain gitu ya kalau misalnya nanti terjadi apapun. Tadi semoga udah cukup menjelaskan nih dari Mas Kurnia. Tapi kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan kembali, silahkan ditanya kembali nih biar lebih jelas apalagi buat Bapak Ibu yang mungkin eh, biar oke. Sip. Kita ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Rosita. Ibu Rosita izin bertanya, Mas, kalau misalnya untuk PT perseorangan misal diubah ke PT biasa bisa atau enggak, Mas? Itu pertanyaannya. Bisa, bisa, udah Tapi untuk bisa, bisa Bu. tahapannya sendiri, Mas, itu apakah ada tahapan mungkin persyaratan yang berbeda
Atau mungkin kita harus kasarnya mengajukan dari nol lagi atau cuma melengkapi kebutuhan untuk persyaratan yang baru gitu, Mas? Enggak. Jadi ketika kita mengajukan dari PT perorangan ke PT, udah kita ajukan aja. Nah, nanti paling tinggal menambahkan misalkan pihak keduanya siapa gitu kan, ya kan? Nanti kemudian kita juga menyerahkan susunan siapa direksi, siapa komisarisnya. Nah, itu aja. Tapi yang lainnya udah tinggal ngikutin kok. Simple, simple. Apalagi sekarang banyak banget biro jasa yang membantu pengurusan ini. Oke, paham katanya kata Mbak Rosita paham siap gitu. Semoga bisa menjadikan gambaran juga ya buat Bapak Ibu semua yang ada di sini gitu untuk kalau misalkan ada yang memang lebih pingin tahu mengenai tadi yang sudah dijelaskan mengenai CV ataupun PT Perserorangan dan lain-lain begitu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari Pro Business Partner. UMKM itu apakah perlakuan pinjamannya sama dengan pengusaha lain? Karena apa namanya? Karena mungkin ada perbedaan kelas ya, kelas mikro, kelas makro, kelas menengah dan lain-lain. Itu tuh untuk perlakuan pinjamannya tuh sama kah Mas untuk UMKM dengan perusahaan dengan skala yang lain atau berbeda? Itu Mas. Oke, good, good. Nih, Bu Nani Kacau udah ngomong di atas. Alhamdulillah dapat pinjaman kur tanpa agunan gitu kan. Ya enggak? Nah, artinya apa? Memang pasti dibedakan. Contohnya gini, Mas. Contohnya gini. Suara saya kedengeran nggak, Mas? Atau putus nih? Aman Mas? Oke, aman ya. Nah, mungkin saya off cam ya. Takutnya nih kok saya nggak gerak gini. Boleh Mas, aman. Atau aman? Kalau aman nggak masalah. Oke deh. Tapi kalau putus bilang ya. Nah, contohnya gini, Mas. Ada Indofood, ada Mas Atta, Mas Faiz. Ya. Kemudian minjem uang dua-duanya. Kira-kira mau minjemin ke siapa? Ke Indofood atau ke Mas Faiz? Hmm? Ke Indofood dong. Kenapa? Udah jelas usahanya gede, untungnya gede, ya kan? Asetnya gede. Artinya apa? Oh jelas dikasih kemudahan, dikasih bunga yang rendah. Kenapa? Risiko gagal bayarnya kecil. Gitu kan? Nah, beda dengan UKM. Wah, pemiliknya juga nggak jelas. Namanya PT Angin Ribut. Nah, cuman alhamdulillahnya pemerintah sangat mendukung gitu loh. Sehingga dikeluarkanlah KUR, ya kan? Dikeluarkanlah KUR untuk apa? Membantu para pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan pendanaan dengan bunga yang rendah gitu loh. Sama dengan uh, perusahaan-perusahaan yang gede tadi. Ya, tapi jelas perlakuannya pasti beda. Yang penting kan kita nggak perlu disambut deh, ya kan? Kita nggak perlu dipuja-puja kayak kalau Indofood datang deh. Tapi setidaknya gua minjem duit dikasih bunganya rendah kan itu aja. Ya, yang penting kan itu ya, ya kan? Nah udah itu aja. Ya, dan enaknya apa? Indofood minjem kur mana boleh, ya kan? Lagian ngapain Indofood minjem uang 50 juta? Ya nggak? Nah itu loh, ya. Jadi nggak masalah, nggak masalah. Tapi perlakuan jelas beda. Oke, jadi sebenarnya banyak ini ya mungkin gini ya Mas, kita walaupun ada bisnis-bisnis yang lebih besar gitu ya dengan yang lebih menjanjikan juga gitu ya dari mereka, tapi karena kita adalah usaha mikro dan banyak sekali sebenarnya bentuk-bentuk dukungan yang diberikan khusus untuk usaha mikro, jadi jangan takut dulu gitu ya. Karena kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar atau misalnya usaha yang mungkin lebih besar gitu, tapi balik lagi kita ada usaha mikro, kita merintis dari awal tentunya masih banyak dukungan yang diberikan juga nih oleh berbagai pihak untuk usaha mikro gitu. Semoga bisa menjawab ya dari AL Pro Business Partner. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Mbak Fatimah Yarsi. Ini mungkin pertanyaannya tadi hampir mirip dengan pertanyaan saya sebelumnya bahwa masih bingung kapan sebaiknya kita bisa melakukan pinjaman karena kekhawatiran dalam bisnis yang belum stabil dan takutnya nggak dapat memenuhi kewajiban saat ini ataupun nanti ke depannya. Itu Mas pertanyaannya. Oke. Jadi kan sebenarnya tadi sudah dibahas ya, kapan kita bisa mengajukan pinjaman. Ya enggak? Nah, kapan kita mengajukan pinjaman? Ya ketika kita butuh, gitu loh. Dan ketika kita ngomong kita butuh, itu
kita juga harus tahu kita mampu atau enggak. Again, 5C itu akan dianalisa oleh banknya. Sanggup nggak bayarnya? Itu kan. Nah, kita harus hitung sendiri, sanggup nggak kita bayar. Kita mau minjem berapa? Oh, 5 miliar. Nah, bentar dulu, nilai perusahaan kamu berapa? Kan tadi udah kita bahas tentang valuasi ya, Mas Faiz ya. Kita udah bahas tentang valuasi. Nilai perusahaan kamu berapa? Nilai perusahaan kamu cuma 100 juta, minjem 5 miliar. Nggak mungkin, paling 50 juta. Oke deh, 50 juta. Kemudian tadi kan ada yang tampil hitungan ya, bunga dan lain sebagainya. Nah, kalau kita nyicilnya 3 tahun, cicilan per bulannya berapa? Sanggup nggak kita bayar? Ya. Dan ingat, cicilan maksimal 40-50% dari laba bersih kita. Gitu loh. Dan kalau kita ngerasa, oh laba bersih saya nggak cukup nih, bulan sekarang aman, bulan depan nggak tahu. Nah, berarti kan kita harus bikin bisnis plan, ya kan? Kita harus bikin forecast. Bagus nggak sih forecast kita dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ya, kapan kita kita mengajukan ya ketika semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi ya, nilai perusahaan kita besar, kemampuan kita juga sudah ada, dan tujuan kita minjem ini untuk apa, itu aja ya. Selama kita minjem ini untuk produktif alias untuk apa namanya, meningkatkan pendapatan, ya silahkan. Tetapi kalau kita minjemnya untuk konsumtif, saya pikir jangan dulu. Ya, oh untuk konsumtif gimana sih? Nah gini loh, ini pegawai saya kalau nganter-nganter nih, nganter-nganter kerupuk pakai motor, ganti pengen pakai Lexus, nggak gitu ya. Kalau emang masih bisa pakai motor ya udah pakai motor aja gitu loh. Ya, tapi kan kehujanan, ya udah sih nggak harus Lexus, mungkin kita beli Avanza second second gitu ya atau apa gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jangan terlalu percaya diri. Wah baru untung dikit langsung beli ini, ya kan, ngutang dan lain sebagainya. Jangan, hati-hati. Kenapa? Karena tadi begitu kita gagal bayar hutang, kata bank, kamu bangkrut, sini sita. Kalau PT aman. Lah kalau CV, harta pribadi ikut diambil. Ya kan? Jadi hati-hati. Oke, semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mas, dari Mbak Nur Laila dari Pontianak. Nih, ada sebenarnya dua pertanyaan, tapi ini kayaknya nyambung mengenai aset usaha. Sebenarnya apa sih Mas yang bisa dimasukkan ke dalam kategori aset usaha? Apakah kategori aset usaha Mas? Itu pertanyaannya. Oke. Tadi mungkin kalau ikut yang sesi pertama ya, kita diskusi bikin apa balance sheet, neraca. Nah, itu loh. Barang-barang apa yang dipakai untuk menghasilkan keuntungan. Ya, hartanya perusahaan itu apa? Itu loh asetnya tuh. Ya, jadi itu aja. Makanya tadi saya bilang, yuk mulai belajar, kita petakan, kita pisahkan. Ini laptop mau dijadiin harta perusahaan atau mau harta pribadi? Misalkan gitu kan. Harta perusahaan aja biar nggak usah beli lagi. Oke, masih bisa dimasukkan. Tapi kalau uang, ini uang nih. Nah, uang pribadi atau uang perusahaan? Tolong mulai dipisahkan. Ya, kemudian handphone. Oke deh, masih bisa dijadiin barang bersama kan? Ya, nggak masalah. Mobil juga oke deh, bisa. Nah, kenapa? Tetapi kalau nanti nggak tahunya PT, bangkrut, mobilnya disita. Oh, kalau gitu jangan deh, jangan dijadiin aset. Jadi kalau misalkan PT saya bangkrut, mobilnya masih aman, saya masih punya mobil, oke ya. Jadi kembali lagi, pokoknya yang bisa membantu Anda untuk mendapatkan keuntungan ya atau pendapatan. Nah, itu loh aset Anda. Ya. Oke, semoga menjawab ya Bu Nur Laila gitu ya. Jadi sebenarnya aset tuh lumayan banyak ya. Jadi silakan. Mungkin ini juga biasanya terjadi sih Mas bahwa kita nggak lupa mendata aset kita punya apa aja gitu ya. Aset kita punya apa aja ataupun justru asetnya masih tergabung-gabung nih antara aset pribadi ataupun aset perusahaan. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mulai memilah-milah mengenai aset. Jangan lupa untuk didata juga. Data itu penting Bapak Ibu biar controlling juga karena ada beberapa kasus yang
lupa nih bahwa Bapak Ibu tuh punya aset ini untuk bisnisnya, aset A misalkan atau aset B, terus baru keingatnya beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, padahal udah punya dari dulu gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu didata mengenai aset-aset dari bisnisnya Bapak Ibu, baik itu asetnya pribadi, aset pribadi Bapak Ibu ataupun aset bisnisnya ya, biar tidak tercampur satu sama lain. Oke, Mas, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Bagus Sumertana. Tahapan apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan crowdfunding nih Mas? Apakah ada lembaga penjamin? Lalu kalau misalnya untuk crowdfunding sendiri syaratnya apa aja nih? Gitu. Oke, good. Good. Bagus, Mas. Gini, saya analogiin aja ya, nggak usah banyak teori. Tadi Mas siapa yang bertanya? Mohon mohon aktif ya Mas ya di chat ya. Mas Bagus ya. Oke. Mas Bagus nih, Mas Bagus, saya mau bikin usaha, minta uangnya dong. Kan itu crowdfunding tuh. Nah, kira-kira Mas Bagus mau nggak ngasihnya? Apa yang Mas Bagus tanyakan ke saya? Coba, ketik aja dulu Mas. Hmm? Mau nggak ngasihnya? Yang lain juga boleh deh. Ya, ke kakak-kakak nih, saya mau bikin usaha nih. Nah, minta uang dong, nggak punya modal. Mau nggak modalin? Kalau mau, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Yuk, semuanya tulis yuk. Saya nggak mau kayak cuman ngasih jawaban ya kita. Nah, good usahanya apa, ya kan? Nah, tadi deh bikin kerupuk, Mas, bikin kerupuk gurita. Kira-kira apa lagi nih? Gimana? Gimana kesepakatannya? Ya, nanti kalau untung ya nanti saya balikin deh, ya. Atau mau dalam bentuk produk juga boleh, kan nggak harus gede-gede kan? Ya, mungkin saya butuhnya 1 juta yang pada iuran lah 100.000 atau 50.000 nggak masalah. Yuk dong, minta duit dong, minta duit. Apalagi? Ayo, ayo. Marketnya gimana? Legalitasnya apa aja? Terus punya rencana bisnis. Nah, menjawab nggak Mas Bagus pertanyaannya? Itu yang ditanya. Itu yang Mas Bagus harus buat. Bikin orang tertarik. Untuk apa? Mau ngasih uang ke Mas Bagus. Ya kan? Oh ini loh identitas saya. Biar yakin deh saya nggak kabur. Ya kan? Ini loh bisnis plan saya. Nanti kesepakatannya kayak gini. Nah, kenapa mereka harus rinci? Karena nggak ada penjaminnya. Ya kan? Kalau saya kabur, ya Mas Bagus kan nggak bisa ini protes. Namanya juga ngasih kok. Ya kan? Kalau misalkan saya bilang bangkrut, ya udah. Kenapa nggak ada penjaminnya? Jadi saya tanyakan lagi, kira-kira, kakak-kakak, saya butuh 10 juta, saya mau bikin bisnis, kasih uang dong. Nah, apa yang kalian tanyakan? Tanyakan ke diri kalian sendiri. Jadi kalian bisa tahu gitu, oh kalau saya mau kayak gini nih yang harus saya siapkan. Proposal bisnis katanya. Proposal bisnisnya kayak gimana Mas Bagus? Saya bilang sebulan tuh bisa loh Mas Bagus, saya dapat 1 juta. Ntar Mas Bagus saya kasih deh 100.000. Nanti kan sebulan apa plus produk deh. Jadi Mas Bagus cukup ngasih aja 100.000 ke saya. Tadi kan saya minta 1 juta ya. Jadi sebulan saya bisa dapat kok Mas Bagus 1 juta. Mau nggak Mas Bagus? Mau nggak kakak-kakak yang lain iuran deh ngasih ke saya seorang 100.000. Nanti bulan pertama saya bayar Mas Bagus dulu, bulan kedua Bu Rosita, bulan ketiga Kak Sri dan lain sebagainya. Mau nggak? Percaya deh, sebulan saya bisa loh 1 juta 2 juta mah enteng, ya kan? Artinya apa? Di proposal bisnisnya kayak gimana? Meyakinkan nggak? Ya kan? Ada nggak analisanya? Ada nggak pangsa pasarnya dan lain sebagainya? Nah, jadi di proposal bisnis yang tadi saya bilang, oh ternyata cuma 7% yang bikin bisnis plan formal. Nah, itu kita belajar. Ya, kita mulai bikin seperti itu. Nggak ada penjaminnya, Mas Bagus. Tadi kan pertanyaannya ada penjaminnya atau enggak kan? Nah, itu loh. Ya. Jadi, kalau misalkan ditanyakan nih jawaban formalnya, pertama persiapan proyek, ide, rencana bisnis yang detail. Lalu pilih platform, makanya kita bisa atau apa gitu kan. Lalu buat kampanye, jelas ya kan. Link kita bisanya kita bikin di IG dan lain sebagainya, ya kan. Lalu ya jelas dipantau, udah dapat belum
Kenapa? Takutnya ada yang nanya, ya kan? Jadi kita pantau ada yang nanya, ini duitnya dari mana? Lu bener nggak bisnisnya dan lain sebagainya. Dan ketika nanti dananya udah cair, kita udah dapat duitnya, kita udah berjalan, ya tolong janjinya dipenuhi gitu ya. Jangan sampai jangan sampai kayak ya kalau janji kepilih udah lupa ya. Oke. Nah, kata Pak Saif, Mas Saiful nih, nah butuh modal, perlihatkan nota order. Bisa, bisa ya. Ke bank aja bisa, apalagi mau crowdfunding. Bisa itu namanya. Ya, nggak masalah. Tapi yang order yang jelas. Yang order Mas Faiz, mesen apa? Lamborghini 10. Ah, ya kan? Nggak, maksudnya bukan saya menyepelekan Mas Faiz nih ya. Saya yakin lah sanggup ya beli Lamborghini 10 Mas Faiz. Tapi tapi kan kalau kita kurang apa ya, nggak kurang bonafit kan orang nggak percaya, ya nggak, gitu loh. Tapi kebayang dong, oh Pak, Pak Prabowo nih order sapi 30 buat di peternakannya. Saya nggak punya uang modalin dong, ini loh ada ininya. Oh ya orang pasti mau. Yang penting nanti pembagiannya seperti apa. Gitu. Aman Mas Bagus. Mohon maaf nih, jawabannya muter-muter. Maksudnya ya biar kita semuanya ikut mikir lah ya. Jangan saya doang yang mikir. Oke, silakan lagi Mas. Semoga menjawab ya Mas Bagus gitu. Balik lagi kalau misalnya crowdfunding dan lain-lain sebenarnya yang meyakinkan dan tahu apa saja yang diperlukan diri sendiri ya Mas pada akhirnya gitu. Kita yang em, memberikan itu semua gitu ya, yang apa yang kita miliki untuk akhirnya pada pada akhirnya untuk meyakinkan gitu. Nggak ada Oh, jawaban patokan harus kita nyiapin apa aja enggak sebenarnya gitu ya. Balik lagi kita yang tahu bisnis kita apa, kenapa bisnis kita itu patut untuk dipertimbangkan. Jadi silakan Bapak Ibu gali lagi nih bisnisnya, siapa tahu ada yang baru setengah kenal tentang bisnisnya, ada yang setengahnya lagi masih belum dikenali, silakan untuk mengenal lebih dalam mengenai bisnisnya Bapak Ibu masing-masing. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Ibu Isyana dari OGJ World Pacitan. Mas izin bertanya, apakah ada lembaga hibah yang memberikan bantuan untuk UMKM potensial atau angel investor gitu Kak? Terima kasih itu Mas pertanyaannya. wah, ini sih jangan saya yang jawab lah. Mas Faiz nih yang dari Greater Rahab yang harusnya jawab. Kan suka ya bikin pitching-pitching gitu nih Mas Faiz. Nah, ngomongnya ke Mas Faiz, Kak. Kak, kalau lagi pitching nih, pitching tuh apa sih? Jadi Kak Faiz nih suka ngundang investor-investor gede-gedean. Nah, agar apa? Kita para UMKM presentasi, ini loh bisnis saya, biar apa dimodalin. Nah, minta nomornya Mas Faiz, biar nanti dikasih tahu kalau ada. Itu ada berarti ya. Ada. Salah satunya di mana digumpulinya? Di Greater Hub SBM ITB. Ih, Mas Faiz. Ada, Bu. Ada, Kak. Ada. Tapi betul sih, Langsung Bapak penuh Ibu. DM-nya Mas Faiz nih. Betul, kalau Ada ya. misalnya Jadi ditanya untuk apa lembaga hibah atau bantuan itu sebenarnya banyak ya Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu mau eh, bisa informasinya bisa banyak banget dicari di Instagram ataupun di media sosial. Biasanya juga banyak mereka open, nanti Bapak Ibu akan melakukan seperti pitching yang gitu-gitu itu biasanya untuk disatukan ya Mas. Kalau misalnya ada pitching bisnis seperti itu, biasanya investor-investor itu diundang untuk melihat nih presentasi bisnisnya dari Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu yang tertarik mungkin ya untuk mencari hal-hal seperti itu bisa mencari informasinya di berbagai media sosial gitu, banyak banget pasti ada di setiap areanya Bapak Ibu gitu ya, nggak cuman ada di satu tempat doang. Dan juga nanti sebenarnya kita untuk di program ini akan ada sharing dengan salah satu lembaga pembiayaan nih, yang tentunya nanti Bapak Ibu bisa mengulik lebih dalam sih nanti di sana gitu ya untuk em, apa namanya lebih mengetahui bagaimana sih caranya kita apa namanya mendapatkan investor atau misalkan pitching itu seperti apa. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang nanti belum pernah pitching gitu ya, nanti kita akan ada sesi materinya tersendiri sharing dengan lembaga pembiayaan. Jadi jangan lupa untuk selalu ikutin programnya ya sampai akhir gitu. Oke, Mas, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas. ceritain dong Mas Faiz, kemarin kemarin ngimpun ngimpun dana berapa triliun ya? Waduh, ini banyak nih kalau kita kan ini ya Mas suka melihat perkembangan startup ataupun bisnis gitu ya. Jadi pasti ada aja sih gitu ya, pasti ada aja. Jadi silakan Bapak Ibu kalau Kemarin kan misalnya. kalau nggak salah banyak ya Mas Faiz ya kita mengundang angel investor, kemudian PE ya kan, kemudian Betul. VC venture capital. Nah, Venture ya capital. itu pasti Benar. ada.
Pasti ada aja. Hubungin ke Mas Faiz. Jadi kalau ada acara kayak gitu jangan lupa kasih tahu saya gitu. Siap. Informasi mah gampang Bapak Ibu dicari gitu ya. Saya mah siap ngasih informasinya selalu. Jadi silakan untuk mencoba gitu. Jangan pernah takut untuk mencobanya sih Bapak Ibu. Biasanya udah keburu deg-degan duluan gitu ya. Tapi nggak apa-apa padahal coba aja. Siapa tahu memang rezekinya dari agenda tersebut gitu. Oke, Mas, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Neneng Indah Wayuni. Ada yang ngelamar jadi investor ke usaha saya, Mas, tapi saya belum siap apa yang harus saya lakukan karena takutnya terlalu banyak tekanan nanti ke depannya. Itu, Mas, pertanyaannya. Oke. Nah, gini Kak, ketika kita ngundang investor, ya kan, kemudian kita lihat nih apa sahamnya berapa persen. Kenapa? Kalau ternyata sahamnya lebih banyak dari kita, ntar dia yang malah ngatur kan, ya kan? Kita jadi pegawainya, ya. Nah, pertama itu. Kedua, butuh nggak? Ya, kalau misalkan, tuh saya nggak sanggup nih jalanin ini sendirian, ya. Saya butuh tempat bersandar, gitu. Saya butuh teman untuk menjalani semuanya, ya. Kehidupan ini tuh saya nggak mampu sendirian, gitu kan? Sambil dengerin lagu melo, gitu. Nah, artinya ya udah cari investor, tapi pastikan saham Anda lebih besar, ya kan? Tapi kalau masih bisa kok handle sendiri, saya juga nggak butuh investor, dana juga masih bisa, pertumbuhan organik saya masih aman, ya udah ngapain? Nggak usah dipaksain. Kenapa? Cari investor itu kan cocok-cocokan, ya kan? Ada investor yang enak, itu cuma ngasih duit aja, terserah deh, gitu. Mau kayak gimana? Yang penting bagi hasilnya jalan. Ada yang kayak gitu. Ada juga mereka yang hmm, apa namanya agresif. Potensi lu tuh bagus. Sini gua modalin. Nah, nanti kamu harus ke sini, harus gini, kembangkan ke sini. Biar apa? Biar nilai usaha kalian, nilai perusahaan kalian naik, ya kan? Biar valuasinya naik. Contohnya gini. Saya ini buka buka ini aja ya, belak-belakan ya. Anggap aja nih, saya buka namanya kayak yang es tehan gitu loh. Ya, saya buka ST, saya bikin yang bagus segala rupa. Ya, kemudian, nah, saya ngundang yang namanya venture capital. Kata venture capital, pasti awal-awal nggak mau, tapi kita bikin lagi cabang selanjutnya, dua, tiga. Kan sekarang bikin yang kayak gerobak murah ya, 5 juta juga udah dapet. Kan? Nah, tapi kita pengen pertumbuhannya nggak organik, anorganik, biar berlipat ganda. Gimana caranya? Oh ya udah, franchise. Saya nggak penting, nggak perlu untung dari jualan franchise. Yang penting nama brand saya terkenal. Ya, brand saya terkenal. Yang awalnya cuma 5 dalam setahun nih, ya, dapatlah 20, 30 franchise. Yang 5 punya saya, 25 punya orang, franchise ya. Oke, nah, saya datang ke visi. Mau nggak modalin? Nah, nilai perusahaan kamu sekarang berapa? Gitu kan? Ya nggak? Nah, kita bisa lihat nih dari mana. Kan tadi ada 3 metode. Kalau cuma dari aset, ya aset doang. Saya cuma punya 5, ya kan? Yang lain kan punyanya orang lain. Tapi kalau dari pendapatan sekarang, oke deh, saya punya 20 toko, saya punya 20 counter nih, kira-kira ngas ngarang aja lah, analisa aja. ST ada yang gampang. Sebulan berapa transaksi penjualan saya dari 20 toko tadi sebulan? Tebak aja nggak apa-apa, nggak harus analisa Tom Samson, SWOT, TOS kayak gitu-gitu deh. Kira-kira berapa? Ayo, nggak apa-apa, ngarang aja. Ini ngelatih daya analisa kita gitu loh, biar kita tahu. Nggak, bukan nilai transaksi dari 20 tadi apa gerobak apa namanya? Ya 20 itulah apa sih namanya? Stall tadi itu apa sih stall bahasa Indonesianya? Berapa? Tebak aja. Dari 20 stall. Stall tuh ini gerobak. Outlet deh. Berapa? Berapa kali transaksi dari 20 outlet? Kali, bukan nilai. Berapa kali? Berapa kali? Ini nanti saya sekalian contoh nih. Kita pakai cara valuasi yang mana yang bagus. Ya, rombong. Udah nggak usah fokus itunya. Fokus berapa kalinya aja.
Oke, 1.000 kali. Berarti satu outlet 1.000 bagi 20 berapa? 50 kali sehari. Nah, alias sebulan, alias sehari 2 kali transaksi ya. Simpel ya. Oke, bisa dong 2 kali transaksi sehari? Bikin es teh? Bisa lah. Oke, sip. Berarti katanya 1.000 sebulan. Oh, udah 5 ya? Oh ya udah deh. Sorry, saya nggak ngitung. Nah, iya kan 25 kali kan per bulan kan? Jadi kan sehari anggap aja 25 hari kerja ya sehari satu berarti. Masa iya jualan satu aja nggak bisa? Kalau nggak suruh jangan jaga yang beli ya kan? Oke, kita punya 1.000. Jualan teh itu anggap aja 8.000. 50%-nya laba. Berarti kita dapat 4.000. 4.000 kali 1.000 kita dapat 4 juta. Berapa? Sebulan. Ya kan? Setahun kita dapat berapa? Ya kan? Setahun kita dapat berapa? 4 juta kali 12. Nah, kalau kita make tadi yang aset base, ya kita cuma lihat asetnya doang, pasti kecil. Tapi kalau kita lihat pendapatan sekarang 4 juta kaliin dengan PE. PE-nya Indofood tadi berapa gitu aja kan, atau PE-nya teh botol berapa, teh sosro berapa, nanti tinggal dikaliin. Laba kita per bulan kali pengalinya tadi. PE itu pengalinya deh, simpel. Atau kita pakai cash flow. Nah, 4 juta sebulan, setahun berapa? Oh, saya harus ngitung ya. Ya kan? Setahun berapa? 48 juta. Nah, berarti nilai kita kalau pakai kayak gitu 48 juta. Eh, kita bikin yuk pertumbuhan yang anorganik lagi. Gimana caranya? Nah, bikin aplikasi. Ingat, kita punya 20 rombong. Kita bikin aplikasi. Yang sederhana aja, tapi yang mirip kayak McD, kayak PHD, dan lain sebagainya. Terus kemudian kita pasang. Kita pasang di rombongnya tadi. Ingat ya, ini hak ciptanya saya ya, saya yang mikir soalnya. Kalau bikin, ajak saya. Nah, anggap, anggap kita bikin, kemudian kita tulis, install aplikasi saya. Install aplikasi saya. Nanti bakal kita, apa namanya, kita push nih, kita push pesan-pesan, diskon 10%, diskon 20%. Kira-kira ada yang mau install nggak? Kira-kira ada yang mau install nggak? Ada kan? Nah, dari 20 outlet, kira-kira berapa yang bakal install? Kira-kira lagi aja, nggak masalah. Enaknya valuasi itu gitu, kira-kira semua. Cuman yang penting kita bisa defense. Ya. Kira-kira berapa yang install? Oke, 800 ya. Nah, berarti kita punya 800 orang install aplikasi kita. Nah, jadi kita bikin valuasi, kita bikin forecast. Kalau sehari 800 itu sehari apa beli sekali aja sebulan, maka sebulan kita punya 800 transaksi. Maka pendapatan kita 800 kali 4. Berapa? Kali 4.000 sebulan. Lebih tinggi dong daripada yang tadi. Berapa Mas? 800 kali 4.000? 32. Apa ini? Juta atau 3.200.000? Nah, anggap aja 32 juta deh. Saya lagi pusing jadi nggak ngitung. Nah, berarti kalau setahun, valuasi kita lagi, again, kira-kira, namanya juga forecast. Setahun, 32 kali 12. 300, nah, 32 tambah 6, 380-an. 380 juta. Nah, itu loh cara ningkatin valuasi. Jadi ketika ada yang mau nanam modal, nah kita bisa ngomong, bentar dulu, berdasarkan kata Kak Kurnia nih, apa cash flow valuation method, nggak usah yang discounted, kalau discounted jadi turun. Cash flow valuation method, nilai usaha saya 384 juta. Kebayang dong kalau tadi cuma berapa juta, ya kan? Nah, itu loh ningkatin valuasi. Belum lagi kita bisa ngomong, oh, apa merek saya pun udah terkenal, ya kan? Jadi harus naik lagi, nggak 384, harus jadi 600 juta. Kenapa? Ada merek, ya, ada aset intangible. Nah, orang bilang kayak gitu tuh, ya kan?
Kegedean nggak sih? Mas Faiz nih, mahasiswa SBM kan? Ya Mas, Oke, berapa nih merek Goto? Intangible asetnya Goto berapa? wah nggak Wah, berani. ntar kalau ketemu di kelas dibantai nih. Nah, intangible aset Goto 90 triliun. Hasil dari mana? Ya itu, cuap-cuap aja. Valuasi gitu loh. Ya kan nggak ada cara ngitung merek yang ya maksudnya yang tepat dan lain sebagainya. Ya, kita nggak perlulah ngejar 90 T ya, 10 miliar juga udah alhamdulillah lah gitu loh. Nah, itu loh kita bisa mengembangkan bisnis kita tuh seperti itu. Digitalisasi plus valuasi. Nah, udah kompak banget itu. Ya, gitu. Mudah-mudahan nangkep. Semoga menjawab ya tadi pertanyaannya dari Bu Neneng ya. Jadi kita juga yang menentukan apakah kita membutuhkan investornya atau tidak gitu ya. Balik lagi kita yang melihat juga sebenarnya kebutuhan dari brand kita, kebutuhan dari bisnis kita itu seperti apa untuk pengembangan selanjutnya gitu. Dan ini juga ada hubungannya ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas Kurnia dari Mbak Ulfa mengenai pemodalan gitu ya. Untuk UMKM ini menurut Mas sendiri untuk pembiayaan lebih baik mengajukan pinjaman atau justru mencari investor itu Mas pertanyaannya. Oke, again, ini pertanyaan yang saya nggak mau jawab. Kenapa? Saya nggak mau menyesatkan. Ya, ketika saya ngomong, ah udah cari investor aja, biar nanti kalau pendapatannya lagi rendah, nggak bingung-bingung ditagih utang, gitu kan? Tapi kalau nggak taunya gede, investor usaha mbaknya sekarang anggap aja 10 juta, investor nyimpan 5 juta, dapat 50% saham. Setahun kemudian nilai usahanya jadi 500 juta. Yang awalnya tadi setor cuma 5 juta, sekarang nilainya jadi 250 juta. Mbak nyesel nggak? Gitu kan? Nyesel nggak Mbak? Hmm? Nyesel dong. Ya, jadi kan saya nggak bisa jawab. Tapi kalau saya ngomong, ah udah hutang aja. Nggak taunya lagi turun. Nggak bisa bayar, asetnya disita. Ntar, wah Kak Kurnia nih dasar ya gitu. Gitu loh Mbak. Makanya saya nggak bisa jawab itu. Semuanya benar. Gimana Mbaknya? Tolong jangan jadiin saya kambing hitam Mbak. Iya, investor kan berbagi kepemilikan kan, ya kan? Nah, sekarang kalau saya ya, again ya, jangan ditiru kalau ada apa-apa, do it with your own risk kalau kata orang ya. Kalau saya pasti hutang. Kenapa? Karena dengan hutang, saya punya target. Benar nggak? Wih, saya harus bayar hutang nih, saya harus kerja keras. Saya punya target. Artinya apa? Saya harus cari gimana saya biar bisa bayar hutang. Nah, nanti yang namanya UMKM kan kecil. Tapi kan nggak selamanya kecil. Udah belajar valuasi kok, ya kan? Udah belajar pertumbuhan anorganik dan organik, ntar pasti gede, amin, ya kan? Tapi itu semua punya saya, ya kan? Beda kalau tadi modal, santai aja lah, nggak harus bayar utang kok. Kalau rugi juga kan malah enak dan ditanggung berdua, ya kan? Ya kan? Yang rugi bukan saya doang, malah males-malesan. Makanya kalau saya, again, do it with your own risk, saya utang. Monggo yang lain, pengennya gimana? Tuh, Mas Saiful juga pilih hutang. Oke, siap. Target bayar, benar sekali. Ya kan? Ini ada pertanyaan lanjutannya nih Mas kayaknya. Terus kenapa Wirausaha Mandiri ini salah satunya untuk mencari investor, Pak? Kan kami ingin usaha ini tetap milik saya tapi berkembang. Balik lagi utang yang dipilih itu Mas. Sip, good. Jadi ngapain saya ikut kayak gini? Ngapain nanti saya ngubungin Mas Faiz biar ikut pitching dan lain sebagainya, ya kan? Ya kan? Kalau nanti usahanya jadi bukan milik saya sendiri. Nah, oke. Pak, kalau saya mau modalin masuk sebagai investor, Bapak jualan apa sih tadi? Yuk, saya bantu kembangin. Tadi kan, yuk saya modalin, saya bikinin aplikasi. Nah, saya membantu agar usaha Anda bisa naik dengan cepat gitu loh. Kenapa? Karena saya punya kapabilitas itu. Saya punya kemampuan itu. Jadi, kalau nyari investor jangan cuma setor duit udah gitu tinggal tunggu, jangan. Nah, VC, PE, angel investor mereka nggak kayak gitu.
mereka juga punya target. Jadi mereka pasti nge-push. Kamu jualannya ini ya? Yaudah yuk saya sambungkan ke yang biasa ekspor impor. Saya sambungkan ke klien saya yang di luar negeri dan lain sebagainya, ya kan? Nah, mereka tuh membantu. Makanya, jadi memang pertemuan ini tuh seperti itu gitu loh. Kalau kata kakak-kakak, oh saya nggak butuh deh angel investor, ya udah nggak masalah. Kita dapat ilmunya yang lain, ya kan? Saya bisa kok jual sendiri ekspor impor ekspor ke luar negeri, bla bla bla, ya udah. Tapi kalau butuh bantuan dari venture capital, dari angel investor, dari private equity, mereka itu pasti ngebantu apa? Ngegedein usaha kakak-kakak semua. Biar apa? Biar nilainya naik, valuasinya naik, dan dia jual sahamnya. Gitu kan? Gitu loh. Ya. Jadi kayak gitu. Wih, makasih Kak Rosita, saya jadi GR. Follow IG saya ya Kak ya, yang tadi Kurvani83. Kalau misalkan nanti mau ngobrol-ngobrol lagi, silakan santai. Jadi memang Iya, pusing saya jadi hilang nih, gara-gara terlalu semangat. Tadinya udah pusing, sekarang udah hilang. bisa kita bilang semuanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya Mas. Jadi Betul. nggak ada yang salah juga yang tadi kata Mas Kurnia yang mana gitu ya, balik lagi itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu semua di sini. Butuhnya seperti apa, apakah butuh peminjaman atau butuh mencari investor, balik lagi semuanya ada jalannya masing-masing. Kita nggak pernah tahu dari yang mana sebenarnya yang akan paling membantu kita. Yang paling penting adalah ketika kita memutuskan untuk akan kita lakukan selanjutnya setelah dari tahap tersebut gitu ya. Jadi jangan cuman apa namanya, jangan jangan terlalu deg-degan, jangan takut juga gitu. Yang paling penting kita memproyeksikan ke depannya sudah baik ya, yang seperti di materi yang awal. Jangan lupa untuk selalu bisa memproyeksikan juga ke depan nanti akan seperti apa agar kita juga bisa tahu nih langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depannya. Oke, Mas Kurnia, untuk menutup sesi hari ini tadi kita sudah ada em, dua materi ya, ada dua materi bersama Mas Kurnia nih. Dua materi tadi kita ada di materi sesi pertama ini mengenai strategi pertumbuhan dan rasio pinjaman, dan juga untuk materi sesi keduanya adalah persyaratan pembiayaan dan valuasi perusahaan. Ada closing statement gak nih yang bisa disampaikan Mas ke teman-teman UMKM di sini, yang tentunya sekarang lebih banyak infonya, tapi biasanya nih Mas, biasanya infonya makin banyak, makin deg-degan juga mau bikin keputusan gitu, mau apa namanya, jadinya kayak malah jadi rumit gitu di pikiran gitu mikirin ini gitu ya. Ada yang bisa disampaikan gak di Mas untuk closing statement juga untuk kegiatan bersama Mas hari ini? Silakan Mas. Oke, jadi eh, sebenarnya sih sudah jelas lah. Saya yakin dari kakak-kakak semua, teman-teman semua juga sudah tahu lah apa yang harus dilakukan ke depannya. Yang awalnya kita takut untuk berhutang, oke kita berani untuk berhutang, asal apa termanage. Kenapa saya milih utang? Enggak, saya sanggup jalan sendirian, ya kan? Kemudian udah saya share tadi di chat Kurvani 83. Lupa lagi tadi apa. Nah, nah kemudian kita juga kan sebenarnya juga banyak bantuan dari mana, dari Kementerian UMKM dan lain sebagainya, ya kan, untuk ikut pameran, ya kan, pameran trader trading dan lain sebagainya, penjualan ke luar negeri dan sebagainya kan juga sebenarnya ada dibantu gitu kan dari kementerian, ya kan. Nah tetapi kalau ingin lebih cepat lagi, oke deh kita cari visi, kita cari PE, kita cari angel investor. Kenapa? Karena mereka itu pasti cari untung, ya kan. Nah, kalau sekarang dia tadi invest 10 juta, nah diharapkan valuasi kita tuh pasti naik gitu loh. Naik berapa kali lipat. Sehingga apa? Saham mereka yang 10 juta itu yang awalnya cuma 10%, nah nanti 10%, 10 juta itu bisa 1 miliar. Nah, itu loh. Keuntungan angel investor, PE, venture capital tuh di situ. Sahamnya dia dijual lebih tinggi nanti kalau usahanya lebih bagus. Tentunya kembali lagi mereka pasti bantu gitu loh. Agar apa? Ya agar usaha kita lebih cepat untuk itu naiknya gitu loh, valuasinya agar lebih cepat untuk naiknya dan lain sebagainya. Jadi nah again saya nggak berani ngasih saran ya kan, karena ini adalah usaha kakak-kakak semua, saya cuma sharing aja, diskusi aja, ini loh option-option yang bisa kakak-kakak pilih. Masalah pilih yang mana ya silahkan ya, mau pilih yang mana. Aduh jadi nyanyi dangdut ya, jadi aman lah, semuanya terserah mau seperti apa. Saya cuma kasih ini loh info-infonya ya, oh mau hutang aja boleh,
Mau jual saham aja boleh. Jual sahamnya ke siapa nih? Nah, ini yang penting ya kan. Jangan jual saham ke orang yang cuman duduk-duduk aja pengen bagi hasil gitu. Jangan. Ngapain? Ya kan? Apa? Parasit. Nah, gitu kan. Kayak lagunya siapa sih? Nah, itu kan. Nanti parasit gitu loh. Nggak bantuin, ngerecokin doang. Nah, tiap bulan belum juga beres tutup buku udah, mana nih bagi hasil, mana bagi hasil. Ya kan? Nah, cari yang investor yang benar. Tahunya dari mana? Ya jelas loh, kakak-kakak yang lebih tahu, ya kan, kakak-kakak yang lebih kenal. Kalau pengen tadi, ada nggak sih lembaga-lembaga? Nah, itu silakan ke Mas Faiz aja. Ya, nanti minta Mas Faiz yang itu yang bayarin. Mungkin itu saja dari saya, kakak-kakak. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Ya, saya merasa, aduh, bangga banget nih. Ternyata responnya sangat-sangat positif. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau candaan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih Mas Kurnia atas pemaparannya hari ini. Aku juga mau berterima kasih buat seluruh partisipan yang sudah berkegiatan nih bersama kita dari tadi pagi jam 8.30 gitu ya. Udah pada on nih di sesi pertama sampai di jam setengah 3 sore hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif sekali Bapak Ibu dan semoga ilmunya bisa bermanfaat nih untuk Bapak Ibu semua ke depannya. Nah, sebelum kita menyelesaikan kegiatan hari ini, aku izin mengingatkan beberapa hal. Jangan lupa untuk melakukan absensi. Yang keenam itu absensi terakhir untuk sesi kedua, sorry, sesi ketiga hari ini. Ini jangan lupa untuk dilakukan absensinya. Sudah dikirimkan juga linknya, bukan absensi. Dan juga Bapak Ibu semua di sini ada beberapa form yang harus diisi juga oleh Bapak Ibu. Ada form mengenai data kanal penjualan dan juga form mengenai form pengisian email dan juga omset yang ada di grup. Jadi silakan untuk diisi juga Bapak Ibu, jangan sampai terlewat karena itu adalah bagian penting dari rangkaian program kita hari ini. Oke, baik. Berakhir pula kegiatan kita pada tanggal 17 Juli hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Kurnia dan seluruh partisipan dalam kegiatan hari ini. Kita akan bertemu kembali nanti minggu depan dengan agenda yang berbeda, dengan materi yang berbeda, dan semoga materi selanjutnya tetap akan memberikan banyak insight ke Bapak Ibu untuk menaikkan level bisnis Bapak Ibu ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, saya Muhammad Faiz Atala, izin menutup kegiatan hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya izin live kakak-kakak semua. Terima kasih Mas Faiz sudah diajakin.